Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, amin. Benar Tuhan. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, benar Tuhan. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Engkau Yesus tetap hidup di dalam setiap kami. Terima kasih. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapak, biar Engkau sendiri yang berbicara dan beracara bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa fokus hanya kepada Engkau. Menguatkan dan meneguhkan hati. Karena itulah bagian kami. Pada saat kami melakukan apa yang benar dan sesuai dengan cara, maka Engkau, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang hidup, akan menyempurnakan segala sesuatu. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa, beracara bagi setiap kami. Yang siap menerima kebenaran dan melakukannya bersama-sama mengatakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Ya, sekali lagi kita berjumpa. Happy Resurrection. Selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kembali kita berjumpa di dalam Siloam Ministry. Kita akan menungkan kembali firman Tuhan. Kita akan berbicara lebih jauh tentang apa itu salib. Ya, jadi hari ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah kita bicarakan hari Jumat kemarin, ya, di mana kemarin kita berbicara tentang salib itu adalah kasih karunia. Maka hari ini kita akan berbicara tentang salib, kasih karunia, dan kuasa kebangkitan. Jadi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di dalam kehidupan kekristenan sekarang ini, waktu kemarin saya sudah katakan bahwa dunia, ya, saya harus katakan ini, dunia ya, mengenal hanya 3 hal. Hanya 3 hal. Ya. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ya. Dan hari ini kita akan memperingati kebangkitan Dia. Tapi itu pun tetap bukan diselimutin ya. Jadi diiringi dengan begitu banyak berita-berita yang sekali lagi ya, dibilang menakutkan bisa, tetapi yang pasti akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Ya. Dan jujur, saya harus katakan, saya pun khawatir, timbul kekhawatiran itu dalam diri saya juga. Kenapa? Karena kembali makin banyak berita-berita yang tanda petik tentang nubuatan. Saya tidak mengatakan semuanya itu adalah bohong atau tidak, ya tidak. Ya. Tapi sekali lagi, hati-hati, berjaga-jagalah. Karena Yesus yang mengatakan, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Amin. Ya. Oke. Hari ini karena kita membicarakan tentang Paskah, ya Paskah, atau ada yang disebut juga Passover, ya, tapi dalam bahasa aslinya disebut Pesah, ya. Apa sih Paskah? Paskah di dalam Perjanjian Lama itu memberitakan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ya. Atau dengan kata lain, saya harus terjemahkan adalah Paskah berbicara tentang kebebasan, kelepasan, ya.
Tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat kita katakan bahwa hidup kita terbebas, hidup kita dilepaskan. Apa makna kelepasan, apa makna kebebasan itu sebenarnya? Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengupas secara khusus apa artinya hidup bebas. Sebab ada dua hal. Pertama, hidup bebas dari dosa. Ada orang mengatakan hidup bebas dari dosa. Lantas demikian, apakah kalau seseorang yang sudah menerima Yesus, sudah menjadi anak Allah, apakah dia tidak bisa berbuat dosa lagi? Saya rasa selama kita masih tinggal di dunia, dosa itu selalu ada. Kenapa? Karena kembali, Roma 3 ayat, ayo masih ingat ayat berapa? Hah? Kok punya salah? Ayo kita buka sama-sama dalam Roma 3, ayo. Wah, ini ayat yang apa? Ayat yang sakral nih sebenarnya nih, ya. Ya, betul, Roma 3 ayat 23 ya. Coba kita baca sama-sama, dapat loh yang di rumah, Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa dikatakan jelas. Ya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena apa? Karena dosa. Jadi bagaimana dong pada saat kita berbicara tentang hidup bebas dari dosa? Lantas kalau bukan dari dosa, bebas dari mana lagi ya? Oh, hidup bebas di dalam Yesus. Benar? Saya rasa tidak. Oh iya, banyak yang bilang tidak, betul. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang bilang masih aduh susah ya. mau hidup Yesus itu susah banget deh. Ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Saya bilang, mana pernah Alkitab bilang tidak boleh. Bahkan soal merokok yang paling gampang aja deh. Ada nggak? Dilarang merokok. Nggak ada loh. Ya, nggak ada. Atau apa, begadang, dilarang bergadang. Ya, walaupun lagunya ada ya. Nggak ada larangan itu. Ya. Yang ada adalah, ya ingat, waktu minggu kemarin, ada dua hal. Satu, bermanfaat. Bermanfaat atau tidak? Artinya menjadi batu sandungan atau tidak? Yang kedua, membangun iman atau tidak? Jadi bukan masalah hidup berjalan Kristus itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, tidak. Nah, lantas bagaimana yang dimaksud dengan hidup bebas? Kenapa disebut bebas? Bebas di sini berbicara tentang ketidakbebasan. Sekali lagi saya bilang ya, hidup bebas di dalam Kristus itu berbicara hidup bebas yang tidak bebas. Sekali lagi ya, hidup bebas di dalam Kristus adalah hidup bebas, tapi tidak bebas. Bebas tanpa kebebasan. Artinya adalah suatu kebebasan yang terkendali sesuai dengan cara dan pengaturan Kristus. Ya sama juga waktu saya mengupas tentang keadilan. Ya, waktu beberapa waktu yang lalu, ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus masih ingat di dalam kelas-kelas PA beberapa khotbah kita, ya, bahwa banyak pada waktu yang lalu orang berteriak tentang keadilan, ya, terutama pada waktu masa-masa kita pilkada, ya, pilpres. Wah, banyak yang berteriak tidak adil, tidak adil. Saya bilang sebenarnya di hadapan Tuhan di dunia ini ada nggak keadilan? Nggak ada. Keadilan itu hanya di dalam Yesus. Tetapi ingat, di dalam keadilan Yesus pun pasti ada ketidakadilan. Kenapa? Karena orang yang menuntut pada saat diputuskan pasti dia merasa tidak adil gitu loh. Ya sama pada peristiwa siapa? Raja Salomo. Pada waktu dia diperhadapkan dengan dua orang ibu yang membawa satu masing-masing bayi, yang satu bayinya hidup, yang satu bayinya meninggal, sudah mati. Ya, yang mereka memperebutkan. Ya. Lalu dengan mudahnya Salomo mengambil pedang. Ya udah, dibelah dua aja.
Satu buat kamu, satu buat kamu. Itu adil kan? Nah, tetapi pada saat itulah terbukti bahwa ibu yang benar-benar memiliki anak tersebut dengan rela melepaskannya. Ya, jadi sekali lagi, ya, yang dimaksud dengan hidup bebas di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih karunia. Ya, ini yang akan kita bicarakan lebih jauh. Ya, salib, kasih karunia, dan kuasa kebangkitan. Hari Jumat kemarin kita memang tidak bisa melepas Paskah daripada peristiwa Getsemani. Ya, jadi ada 3 peristiwa yang harus kita perhatikan: Getsemani, Golgota, dan kebangkitan Paskah. Ya. Pertama yang harus kita perhatikan, Getsemani itu berbicara tentang bagaimana menghantar salib. Sekali lagi, bagaimana menghantar salib kepada Yesus. Ya. Menghantar salib kepada Yesus. Loh, kok nggak terbalik ya Pak Firman? Harusnya Yesus yang dihantar kepada salib. Kenapa bukan Yesus yang dihantar kepada salib? Ingat, pada waktu itu salib berbicara tentang apa? Kehinaan. Ya. Seseorang yang dihukum mati dengan disalibkan itu adalah satu kejahatan yang sangat-sangat rendah. Karena salib itu berbicara tentang sesuatu yang hina. Ya. Tetapi kita lihat pada waktu salib itu datang kepada Yesus. Ya. Yesus yang membawa kemuliaan Bapa mengubah salib itu. Dari salib yang hina menjadi salib yang apa? Tulus. Kok tulus? Ya, tulus. Karena salib bukan lagi hanya menjadi lambang penderitaan, tapi salib adalah lambang ketulusan kasih yang sempurna. Di atas salib itulah dia tidak egois, dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, ada 7 perkataan Yesus di salib. Salah satunya apa? Berbicara kepada penjahat yang ada di sebelah kiri. Apa? Saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia tidak memperhatikan dirinya. Oh, lantas gimana dong? Dengan perkataan yang mengatakan bahwa Eli, Eli, lama sabatnya, Allahku, Allahku, mengapa? Ya, ini adalah satu konsekuensi yang waktu Jumat Agung kemarin kita sama-sama bicarakan. Apa? Bahwa perasaan khawatir dan gentar itu selalu ada. Bahkan di dalam diri Yesus pun ada. Dan Yesus tahu pada saat itu Allah Bapa yang kudus itu harus berdiam diri. Melihat apa? Melihat luka, siksaan, penderitaan yang ada dihadapi anaknya. Karena ini memang bagian yang harus ditanggung oleh dia. Ya. Itu sebabnya waktu yang lalu pernah saya juga katakan pada waktu mengupas khusus tentang Golgota dan salib. Apa? Bahwa Yesus lahir ke dunia ini tujuan cuma satu. Apa? Mati. Harus mati. Ya. Jadi saya harus katakan, Yesus lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini, tujuannya bukan menyelamatkan. Enggak. Dia menyelamatkan kalau dia tidak mati di kayu salib, dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia harus mati dengan cara menderita. Harus menanggung segala siksa dunia. Kemudian apa lagi? Dan dia harus mencurahkan darahnya. Jadi kalau Yesus matinya karena diracun, ya nggak bisa juga. Atau Yesus matinya dia apa? Ditembak, nggak bisa juga, kan darahnya kok nggak bisa, kan nggak pakai salib. Ingat ya? Ya. Jadi itu sebabnya saat ini kita akan berbicara salib, kasih karunia dan kuasa kebangkitan.
Ya, kemarin kita udah tahu, peristiwa Getsemani menghantar salib itu. Ya, salib yang tadinya hina, ternyata pada saat tubuh Kristus disalibkan di sana, maka salib yang hina itu menjadi salib lambang ketulusan kasih yang sempurna. Ya. Yang kedua, ngomong-ngomong, belum baca firman Tuhan ya? Wah, nggak afdol nih, Pak Firman nggak afdol nih. Ibadah nggak baca firman Tuhan. Oke, kita buka ya. Kita buka dari Efesus 2. Efesus 2. Kita buka dari Efesus 2. Efesus pasal 2, kita baca dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kemudian nanti kita lanjut dengan Roma pasal 5. Ya, kita akan baca nanti dari ayat yang ke 3 sampai yang ke-5. Ya. Tapi kita akan mulai baca dari Efesus pasal 2. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tetapi oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita buka sekarang dari Roma pasal 5. Roma pasal 5. Kita baca ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua? Oke. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah kita telah dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi kita sudah lihat, ya, ternyata apa? Peristiwa demi peristiwa yang dihadapi Yesus, khususnya dari Getsemani, Golgota, sampai dengan kebangkitannya, ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Satu rangkaian yang tidak bisa patah-patah, berdiri sendiri, nggak bisa. Ya. Kenapa? Pertama, Getsemani itu adalah puncaknya. Ya, puncak di mana apa? Di mana kemarin kita sudah bahas juga apa? Bahwa di situlah Yesus menunjukkan bahwa Dia pun bisa galau, Dia pun bisa gentar, Dia pun bisa takut. Tetapi di sisi lain, Dia membuktikan bahwa apa? Bahwa Dia dapat menyerahkan rasa khawatirnya, takutnya kepada Bapa. Ya, kemarin kita udah bahas 5 hal. Ya. Salah satunya berbicara tentang kuatkan dan teguhkan hati. Jadi Yesus harus menguatkan, Dia harus menguatkan, meneguhkan hatinya. Ya. Dan itu yang terjadi juga pada waktu Dia ada di salib. Pada saat Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia harus menguatkan. Kenapa? Karena Dia tahu Bapa pasti meninggalkan Dia. Tapi disitulah menjadi kunci utama. Apa? Bahwa apa yang Dia tanggung, itu yang membebaskan kita semua. Amin. Ya. Kemudian apa? Setelah peristiwa Getsemani, peristiwa tentang penyalipannya. Ya, memang saya tidak bahas terlalu dalam karena waktu lalu kita sudah bahas, tapi saya hanya ingin mengingatkan, mereview apa? Pada waktu Dia mengalami begitu banyak siksaan, ya, dicambuk, ya, didera, diludahi, ya,
dihina, ya, itu dia dapat lalui. Kenapa? Karena kembali, dalam peristiwa yang terjadi di Getsemani itu, dia benar-benar mengerti, dia benar-benar memahami apa yang menjadi rancangan atau misi yang harus dilakukan. Ya. Nah, itu sebabnya saya selalu kagum dan untuk selama-lamanya pasti kagum sama Yesus. Kenapa? Dia nggak pernah bilang, ini pelayanan saya, ini pekerjaan saya. Nggak pernah. Tetapi berapa banyak sekarang para hamba Tuhan yang selalu dengan bangga, yuk datang ke gereja saya. Oh, ini adalah saya punya ministry. Jujur loh, Yesus nggak pernah. Bukan untuk menunjukkan apa-apa, tapi memang benar. Sebagai seorang anak, kita harus mengerti fungsi dan peran. Lihat dalam pelajaran PA 3. 1 berbicara tentang murid. Sebagai seorang anak, kita harus berperan dan berfungsi sebagai seorang murid. Tidak ada anak yang di rumahnya nggak diajar sama orang tuanya. Pasti ada, sedikit banyak pasti dia ada. Walaupun seliar-liarnya seorang anak, ya, pada saat dia di rumah dengan orang tuanya pasti dia diajar. Dan itulah salah satu peran dan fungsimu murid. Jadi murid bukan hanya berbicara seseorang yang duduk di sekolah, bangku sekolah, membuka pelajaran, menghafal, menghitung, tidak. Dan sorry to say, ya, ingat amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Artinya apa? Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau kuutus, jadikan orang-orang di sekelilingmu murid. Yesus nggak pernah bilang kan, pergi dan bangunlah sekolah-sekolah. Dirikanlah banyak sekolah-sekolah. Tidak loh, tidak. Ya tapi ya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah orang membangun sekolah. Ya, karena memang Tuhan juga izinkan. Itu sebabnya sampai saat ini banyak berdiri sekolah-sekolah. Dan ya memang kita perlu sekolah-sekolah itu juga. Ya, oke. Balik lagi. Ya, jadi pada saat berbicara tentang salib, jalan menuju Golgota, itu tidak bisa terlepas. Tetapi di dalam perjalanan Yesus menuju Golgota itu, penderitaan yang dialami adalah penderitaan hanya dalam daging. Dan itu juga saya ingatkan kepada setiap anak-anak, terutama jemaat Vision of Siloam, apa? Bahwa di dalam kita berjalan dengan Kristus, seringkali tekanan dan penderitaan yang kita hadapi bukan melulu penderitaan daging. Tidak. Seringkali tekanan penderitaan apa? Jiwa. Itu yang paling berat. Dan itu yang Yesus tunjukkan di dalam Getsemani. Betapa dia harus mematikan keinginan dia. Betapa dia harus melepaskan seluruh keinginan di jiwa dia. Nah, itu sebabnya juga saya selalu bilang, kepahitan, semua orang ngomongin soal kepahitan dalam hidup. Saya bilang hati-hati. Kalau nggak ngerti, jangan sembarangan ngomong. Kenapa? Karena keinginan kamu yang belum tercapai pun, itu termasuk akan menjadi akar kepahitan. Hati-hati. Jadi kepahitan bukan masalah kita diomelin orang, kita nggak salah diomelin orang, atau kita difitnah orang, terus kita jadi kepahit. Bukan. Atau kita dipukulin, bukan. Tetapi bahkan keinginan kita yang paling kecil sekalipun, jika itu belum tercapai dan masih terpendam, Tuhan tahu. Itu akan menjadi akar kepahitan. Ya, saya udah saksikan banyak ya kisah tentang
Ya saya harus katakan itu pahlawan iman ya buat saya ya. Di mana sudah begitu parah, sudah tinggal meninggal, ya. Tetapi ternyata masih belum juga. Ya. Ternyata apa? Ternyata Tuhan katakan masih ada satu. Dan baru dia teringat, oh iya benar. Akhirnya apa? Harus sama-sama berdoa, harus sama-sama melepaskan pengampunan lagi. Baru dia selesai. Jadi tidak mudah. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Itu sebabnya saya bilang, kenapa Yesus baper? Ya, dia kalau nggak baper dia nggak bisa. Tetapi bapernya Yesus terkendali. Makanya kalau kita lihat dalam peristiwa Getsemani itu, setelah selesai ya sudah. Langsung dia bilang, oh yaudah mau tidur istirahat. Tapi itu pun setelah itu dia bilang apa? Siap, waktu sudah dekat. Dia yang ingin menyerahkan sudah datang. Nah, ya. Jadi begitu pula di dalam Golgota. Itu sebabnya saya katakan di dalam dia memikul salib secara fisik sampai dengan ke Golgota, itu aja berbicara tentang penderitaan badani. Ya. Karena semuanya sudah dia lewati. Dia sudah lewati. Ya. Hingga ingat kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih menyaksikan film judulnya yang terkenal tuh saya lupa, The Passion ya, Passion of Christ ya, yang disutradari oleh Mel Gibson ya. Di situ kita lihat pada saat-saat terakhir Yesus disalib ya, dan dia menyatakan apa? Sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan setelah itu langsung sepintas disorot keberadaan siapa? Si iblis. Ngapain si iblis? Nyanyi? Enggak. Dia berteriak. Dia berteriak. Kenapa? Karena di situ dia baru sadar. Ternyata yang disalib hanya tubuh. Kenapa? Karena roh kembali pada Bapa. Dan jiwa Yesus tetap memperoleh kemenangan. Itu sebabnya juga di dalam setiap perjamuan kudus, saya selalu suka menyanyikan lagu apa? Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Karena apa? Buat saya Yesus tidak pernah mati. Walaupun disalibkan, orang-orang bilang dia mati dan dikuburkan. Saya bilang dia tidak mati. Kenapa? Karena dia turun ke dalam kerajaan maut pada saat itu. Untuk membuktikan apa? Bahwa alam maut sekalipun tidak bisa membelenggu dia. Tidak bisa membelenggu dia. Jadi pada saat hari ketiga, dia bangkit. Ya layak. Karena apa? Dia hidup. Dia hidup. Dia tidak pernah mati. Nah, itu juga saya ingetin. Kalau Yesusnya nggak hidup, bagaimana Yesus mau bangkit? Amin nggak? Ada. Bangkit dulu, terus dia baru hidup. Kan tidak. Ya, mengerti? Jadi Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah mati. Yesus hidup. Hidup selamanya. Ya. Kemudian, ya. Poin yang kedua, salib menghantarkan kasih karunia. Ya. Salib menghantarkan kasih karunia. Ya. Pertama, Getsemani menghantar salib kepada Yesus. Kenapa? Karena salib yang dulu adalah memiliki pengertian hina, tetapi menjadi mulia karena Yesus kita membawa kemuliaan Bapa. Kemudian yang kedua, kenapa Getsemani menghantarkan salib kepada Yesus? Karena salib ada menjadi bukti kasih yang tulus, kasih yang sempurna dari Bapa. Ya. Kemudian yang kedua, salib menghantarkan kasih karunia. Ya, jadi kalau tadi Getsemani menghantarkan salib kepada Yesus, sekarang salib menghantarkan kasih karunia kepada siapa? Kepada kita, orang percaya, ya, atau yang disebut dengan gereja. Nah, ini sekali lagi gitu. Ya. Tadi pagi sebelum kita masuk persiapan langsung untuk live streaming, ya sekali lagi diingetin, ada yang ngirim gitu ya. Selamat Paskah, selamat bersuka cita. Apa tadi katanya? Kita
dapat rumah beribadah di rumah, beribadah di gereja, apa gimana? Pokoknya satu pengertian tentang bahwa ibadah di gereja itu sama dengan ibadah di rumah. Saya cuma katakan gini, ya, ini pasti yang mengirim nggak sadar, ya mudah-mudahan nggak sadar doang ya. Kenapa? Bahwa yang disebut dengan gereja itu adalah dirinya, kita semua, ini gereja. Ya. Jadi nggak ada masalah, kita mau ibadah di lapangan pun nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Ya. Bahkan ada yang lagi waktu kapan konseling sama saya, uncle, ya kalau ada anak muda banyak manggil saya uncle ya. Uncle, saya pernah berdoa dan membaca buku Grace di tahta saya. Ngerti ya tahta saya ya, maksud tahta saya ya? Iya, kan pagi-pagi orang suka laporan tuh, walaupun banknya belum buka, orang udah ngecek rekening duluan ya. Nah itu saya biasa panggil tahta. Saya bilang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena apa? Sekali lagi, yang dimaksud gereja itu adalah kita. Dan lebih jauh lagi, yang di dalam. Yang di dalam. Jadi jangan salah. Itu sebabnya pula pada waktu awal corona ini mewabah dan kemudian mulai ada gereja-gereja besar mengumumkan beribadah di rumah, jemaat dirumahkan, tidak boleh datang. Banyak yang bertanya, Pak Firman, apakah dibenarkan beribadah di rumah? Saya bilang, nggak ada salah. Ya, nggak ada salah. Tetapi yang harus diwaspadai adalah apakah gereja-gereja itu, dan khususnya juga para hamba-hamba dan gembala yang ada di sana, sudah mempersiapkan jemaatnya untuk apa? Untuk beribadah secara mandiri di rumah. Ya, even dengan live streaming, even dengan online. Kenapa? Karena kalau tidak dipersiapkan, saya jamin dah, pasti ada yang ibadahnya sambil makan di rumah, sambil pesen mie ayam kampung. Enak ya? Sambil pesen makan bakpao, ngopi. Tapi saya percaya kok jemaat Vision of Siloam enggak ya. enggak kelihatan. Oke, ya. Balik lagi. Ya jadi sekali lagi, ya. Poin kedua berbicara tentang salib menghantarkan kasih karunia kepada siapa? Kepada kita. Sebagai gereja, kita sebagai anak. Kenapa? Karena itulah lambang daripada kuasa kebangkitan. Lambang dari kuasa kebangkitan. Bahwa di dalam kasih karunia itulah Allah telah menempatkan esens hidupnya, yaitu hayat ilahi, hidup yang kekal di dalam putranya, Yesus Kristus. Sehingga pada saat Yesus bangkit pada hari ketiga, atau dibangkitkan, karena apa? Karena ada kuasa itu. Kita tahu kasih karunia adalah kuasa, kemampuan, kekuatan Allah yang diberikan bagi anak secara cuma-cuma. Jadi, tidak perlu heran kalau Yesus bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Pertama, karena dia tidak pernah mati. Kedua, karena ada kuasa kebangkitan, yaitu kasih karunia, hidup yang kekal ada di dalam dirinya. Itu sebabnya jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12, barang siapa yang ingin memiliki kuasa kebangkitan itu, yaitu hidup yang kekal, dia harus memiliki dan menerima Yesus. Jadi orang kadang suka bertanya-tanya, bagaimana saya menghadapi ini masalah ini? Bukan saya meremehkan. Saya pun banyak mengalami kehidupan yang banyak kerikil tajam. Tetapi sekali lagi, berjalan Kristus bukan berbicara tentang knowledge. Bukan berbicara tentang kegagahan, kemampuan, bukan. Tapi berbicara bagaimana kita mengenal dia, mengizinkan dia menjadi kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari segala hal yang salah. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia,
kita tidak bisa lepas dari kedagingan. Itu sebabnya di dalam Roma 5, judul perikopnya dikatakan apa? Hasil pembenaran. Ya. Karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Yesus kalau dia tidak dapat pembenaran dari Bapa. Kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Dan itu juga ada dalam firman-Nya. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menarik. Ya, baik lagi. Salib menghantarkan kasih karunia kepada gereja-nya, yaitu kuasa kebangkitan. Yang kedua dari poin ini, yang pertama dari poin ini adalah apa? Bahwa ternyata salib yang notabene selalu diidentikan dengan kesengsaraan itu membawa pengalaman hidup bersama Kristus, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kemegahan diri kita, bukan. Tetapi justru di dalam kesengsaraan itulah kita dapat bermegah. Di dalam kesengsaraan itulah kita bisa berbangga. Kenapa? Karena ada kuasa Kristus, yaitu kuasa kebangkitan yang memampukan kita melewati semua masalah. Jelas. Kita lihat Roma 5. Ya. Ayat 3 dijelas dikatakan, bukan hanya itu saja. Apa maksudnya? Bukan hanya soal ayat 1 dan yang kedua dikatakan apa? Harus saya bacakan dari ayat pertama ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua. Oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk oleh apa? Oleh iman kepada kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Ya. Dan di dalam kasih karunia itulah kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Dalam pengharapan. Pengharapan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Masuk ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, apa? Bukan soal masalah menerima pengharapan, menerima kemuliaan, tetapi kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Nah itu sebabnya saya katakan, berjalan dalam Kristus bukan mengenai pengetahuan, bukan mengenai juara, bukan. Tapi bagaimana kita memiliki pengalaman. Itu yang perlu di-sharingkan. Itu yang perlu dibagikan. Sebab saya katakan, 3 pintu yang harus kita lalui, 3 pintu yang harus kita lakukan senantiasa sebagai seorang anak yang memiliki peran dan fungsi sebagai murid, hamba, dan sahabat. Pintu pertama berbicara tentang mengucap syukur dalam segala hal, karena di situ ada pembelajaran. Selalu ada pembelajaran dalam setiap masalah. Yang kedua, menyeru nama Yesus, jangan menyeru nama yang lain, jangan menyeru nama orang tua, jangan menyeru nama guru, jangan menyeru nama bos apalagi. Ya. Harus menyeru nama Yesus. Dan pintu yang ketiga berbicara tentang memperkatakan firman. Nah, pada saat kita memperkatakan firman, apa kita harus hanya membaca firman Tuhan Alkitab? Tidak. Memperkatakan firman artinya adalah kita bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa? Melalui pujian. Melalui kesaksian hidup. Ataupun melalui doa. Jadi, pengalaman hidup itulah yang perlu kita saksikan. Dan itu termasuk memperkatakan firman-Nya. Karena dalam bersaksi, bukan kita menyaksikan kita. Bukan. Bukan. Ya. Saya ingat waktu yang lampau, di awal-awal saya memulai pelayanan saya, ya, ada salah satu rekan, tadinya dia hanya biasa-biasa saja, artinya aktivis biasa. Tetapi, tahu-tahu dia ditunjuk oleh salah satu koordinator untuk menjadi asyir, ya. Tentang asyir juga nanti saya akan bicarakan secara khusus, ya. Jadi asyir. Asyir itu apa sih? Orang yang berdiri, ya, penyambut tamu, ya, asyir, ya. Oh, bukan PDP, ya. Oh, pendeta depan pintu ada kayu. Ya, asyir, ya, penyambut tamu. Apa yang terjadi pada waktu dia bilang, Pak Firman, saya ditunjuk nih sekarang jadi asyir. Oh iya, saya bilang bagus, puji Tuhan. Persiapkan diri. Iya nih. Ya. Kita juga lagi mau mempersiapkan diri. Besok kita mau beli baju 1 setel. Istri saya juga saya siapkan baju 1 setel. Saya kaget.
Saya nggak bisa ngomong lagi waktu dia ngomong seperti itu. Kenapa? Masih ada orang punya pemahaman untuk menjadi seorang asyir, menjadi hamba Tuhan, diperlukan jas, setelan, ya, kedasi. Ya nggak salah sih, nggak salah. Itu harus rapi, nggak salah. Ya, harus rapi, nggak salah. Tetapi yang penting adalah sopan. Sopan. Ya, rapi dan sopan. Ya, bukan harus pakai jas, enggak. Kalau nggak punya jas harusnya sih nggak apa-apa. Tapi ya ini yang terjadi gitu ya. Ini yang terjadi. Bahwa setiap orang yang menjadi asyir, ya terutama gereja besar ya. Tapi saya tidak salahkan itu. Yang saya pertanyakan adalah apakah untuk menjadi seorang hamba harus menggunakan jas, harus menggunakan gaun? Tidak. Yang kalau saat ini saya memakai jas, ya, kayak kemarin juga saya pakai, ya, semi jas, ya karena memang ini satu momentum, ya. Tapi saudara bisa lihat dalam keseharian saya menyampaikan kebenaran firman, dalam saya mengajar pun saya pakai biasa, ya. Tapi tidak pakai celana pendek, tidak, ya, tetap ya harus rapi, ya harus rapi, harus sopan. Oke, balik lagi kemari. Jadi ternyata salib yang identik dengan sengsara ini membawa kita ke dalam pengalaman hidup bersamanya, yang justru itu akan membawa kepada kita suatu kebanggaan tersendiri. Ya. Bangga kenapa? Karena Kristus yang membantu kita, yang memampukan kita melewati hari-hari kita. Itu sebabnya saya katakan di dalam bersaksi yang diceritakan tentang pekerjaan Yesus dalam hidup kita, bukan tentang kitanya. Ini terlalu seringkali banyak orang ceritain tentang dirinya sendiri. Aduh, hati-hati ya. Hati-hati. Oh, bukan masalah mencuri kemuliaan Allah. Ya. Ini juga suatu hal yang lucu nih. Ya, itu juga sering saya dengar. Bahkan dari saya masih sekolah minggu, ya banyak orang mengatakan, "Wih, itu hamba Tuhan, itu pelayan Tuhan tuh suka mencuri kemuliaan Allah." Sekarang saya tanya, kalau Allah kita bisa dicuri, ngapain kita ikut dia? Betul nggak? Itu omongan yang salah. Allah tidak pernah bisa dicuri kemuliaan. Ya. Tetapi yang ada adalah kitanya yang bersandiwara seakan-akan kita lebih mulia dari Allah. Ya, hati-hati. Oke. Kemudian di dalam sub yang kedua ini ternyata salib atau sengsara itu pun menimbulkan apa? Ketekunan. Jelas dikatakan di dalam Roma ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga terakhir dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Jadi ya kita lihatlah dalam sehari-hari kita gitu. Contohnya yang paling gampang ada kalau kalian yang masih sekolah, masih kuliah, atau yang baru mulai kerja, ngalamin nggak? Susahnya cari kerja, ngelamar. Ya. Bahkan ada yang satu tuh ya, dari dia magang. Ya, tapi saya ngucap syukur aja. Tuhan atur hidup dia. Apa? Teman-temannya mau udah magang 3 bulan, dia masih begitu aja. Saya bilang pasti ada keinginan di dalam diri kamu. Ayo ngucap syukur, minta ampun sama Tuhan. Ya. Akhirnya apa? Iya, pada saat dia minta ampun dan berserah, ya, dapat. Bahkan sekali lagi, melebihi ekspektasinya dia. Ya kan tadi awalnya kan dia, ya namanya, saya juga gak salahin namanya anak muda, ya saya juga kan sampai sekarang kan masih muda, ya. Ya, apa banyak keinginan banyak gitu loh ya. Maunya magangnya kerja yang dekat rumah, ongkosnya irit, terus dapat apa? Dapat penghasilan, dikasih uang makan, bla 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 bla. Saya bilang, aduh Tuhan, haleluya. Ya tapi itu keinginan ada di dalam setiap manusia, ada keinginan itu, ya. Tapi justru dari situlah dia belajar, ya. Dia belajar. Ya saya berharap dia belajar lah, ya. Tapi sekali lagi sebab yang tahu kan hanya dia dan Tuhan, ya. Dan satu lagi siapa? Iblis yang suka nyatetin. Oh ini dia melakukan ini nih, oh ini dia begini nih, ya. Ingat ya. Jadi ada 3 loh yang memperhatikan kita loh. Diri kita sendiri,
Tuhan dan si iblis, ya. Oke. Nah, yang ucap syukur lah. Setelah itu dia ada magang, ya terus dia selesai kuliah, ya, wisuda, terus bekerja. Ya. Yang bekerja pun hampir, yang bekerja pun hampir. Ya, saya sebagai orang tua rohani, sebagai mentor, saya hanya mengingatkan gitu loh. Apa? Bahwa ya setiap pengalaman hidup itu akan benar-benar disebut pengalaman kalau itu dijadikan pembelajaran. Dan pembelajaran, ya, itu hanya bisa disyukuri kalau kita mengerti dan kita lakukan. Artinya apa? Tidak diulang gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi ya mengucap syukur semuanya sekarang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan anak-anak rohani sekarang, ya. Jadi sub yang pertama tadi, sengsara itu membawa pengalaman hidup kita untuk kita bermenggah karena apa? Kenyataan Kristus. Sub yang kedua, ternyata sengsara ini menimbulkan ketekunan. Ya benar, itu contohnya tadi seperti tadi. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita, kenapa? Justru yang harus diperhatikan adalah pada saat belum terwujud. Ya, jangan saya bilang sama anak itu, ya. Pada waktu teman-teman kamu sudah dapat, kamu belum. Justru yang harus dikoreksi bukan masalah, oh ini susah persyaratan, bukan. Tapi lihat ke dalam. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu di dalam hatimu yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kayak lagi, 1 Samuel. Ingat, manusia hanya melihat luaran, tapi Tuhan Allah kita melihat kedalaman hati. Kenapa? Karena dia di dalam situ, dia tinggal di situ, jadi dia mengerti. Ya. Nah, itu sebabnya Pak, tetap lakukan bagianmu, tetap kerjakan keselamatanmu. Ya. Nah, itulah disebut dengan ketekunan. Ya. Dan yang yang ketiga, ya. Nah ini saya sempat ngomong sama Tuhan, ini agak sedikit lucu nih Tuhan. Kenapa? Salib atau sengsara? Ternyata membawa nikmat. Ya, kayak apa ya? Kayak puisi ya. Kayak sengsara membawa nikmat. Ini loh, ya. Jadi apa? Hati-hati. Nikmat yang seperti apa? Ayat yang keempat di Roma pasal 5. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi artinya apa? Ternyata salib itu, sengsara itu membawa pada kita kenikmatan. Kenikmatan apa? Kan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan tidak mengecewakan. Ingat, dari dulu sampai sekarang Tuhan telah menyertai kita. Waktu susah-susah dulu di sekolah, waktu susah-susah dulu memulai usaha, waktu susah-susah dulu memulai keluarga, pembentukan keluarga. Lewat gak sekarang? Lewat. Itulah penyertaan dia. Itulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun sakit, walaupun susah, tetap bisa berjalan. Amin. Ya. Yang terakhir, poin yang ketiga, pengharapan dalam Yesus Kristus memunculkan kuasa kebangkitan. Ya. Jadi poin yang pertama, Getsemani menghantar salib kepada Yesus dengan yang pertama yang berbicara tentang perubahan makna salib dari hina menjadi mulia. Yang kedua berbicara tentang salib ada satu bukti, bukan lambang penderitaan saja, tapi dia bukti kasih yang tulus. Kemudian poin yang kedua, ternyata salib menghantar kasih karunia kepada gerejanya, yaitu kuasa kebangkitan. Dengan yang pertama bahwa salib atau sengsara itu membawa pengalaman hidup bersama dia. Dan itu bersama itu yang membanggakan kita, karena Kristus bersama-sama dengan kita. Yang kedua, bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan,
ya, ketekunan. Ya. Itu artinya apa? Tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, 3 pintu. Kemudian sub yang ketiga adalah bahwa sengsara membawa nikmat. Apa? Pengharapan di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia sudah menyertai kita dari awal. Dari pemindahan kita, dari alam maut. Dari kuasa kegelapan, dari kerajaan kegelapan kepada terang. Sampai dengan saat ini. Dan poin yang ketiga. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu ternyata memunculkan dalam hidup kita kuasa kebangkitan. Apa? Roh pemberi hidup. Siapa itu? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 45. Sudah dapat? Oke. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Itulah kasih karunia, itulah kuasa kebangkitan. Jadi kuasa itu ada dalam setiap anak-anak. Kuasa itu ada dan dibekali oleh Bapa bagi setiap kita. Hanya bagaimana kita mau belajar, datang kepada Dia, bergaul dengan Dia, tidak lupa melakukan bagian kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena dalam setiap masalah selalu ada pembelajaran hidup kita. Dan itulah yang harus kita syukur. Menyeru nama Yesus dan memperkatakan firman. Memperkatakan firman bukan berarti hanya membaca Alkitab, membaca renungan, tidak. Tapi bagaimana kita dapat memuji Dia, menaikkan syukurnya, bersaksi, menyatakan pekerjaan Kristus. Amin. Firman Tuhan selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh iya, jangan lupa nanti kalau ada memang yang mau perlu dipertanyakan, bisa nanti dikirim ke komen atau langsung via WA ke nomor saya. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Bapak. Hidup yang kekal itu telah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan hidup itu hanya, sekali lagi hanya ada di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yang telah hidup menderita, bahkan rela disalibkan. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk mengajak, untuk menebus, menyucikan, dan membenarkan setiap kami. Terima kasih Bapak untuk peristiwa Getsemani. Terima kasih untuk salib di Golgota.
Karena itu adalah bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan. Yang membuktikan bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam Yesus. Dan itulah yang terjadi di dalam momen Paskah ini. Di dalam momen kebangkitan putra. Dan biarlah semuanya itu bukan hanya sekedar menjadi satu tradisi yang hanya berlangsung setahun sekali. Tapi biarlah itu boleh menjadi satu peringatan. Dan khususnya bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena pada saat-saat di mana kami menghadapi kehidupan yang sulit ini, kami bukan hanya diingatkan bahwa ada Kristus yang mampu, tetapi kami harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Yesus yang mati disalibkan dan telah bangkit itu senantiasa mengulurkan tangan, hendak menggenggam tangan dari setiap kami. Oh, terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak mereka yang menyatakan diri sebagai anak-anak-Mu. Tapi pada saat mereka hidup di dalam zona nyaman, mereka berjalan seorang diri. Mereka tidak mau mengikuti aturan dan cara-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami tetap bersyukur. Kenapa? Karena walaupun saat ini, di mana kami harus beribadah di rumah masing-masing, kami tetap percaya Engkau ada. Karena kami adalah gereja-Mu. Karena Engkau justru menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap pembelajaran, setiap hajaran, setiap didikan yang Kau berikan. Karena itulah yang akan terus mengajar kami untuk dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar. Yesus Kristus. Bapak hamba kembali menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan kembali ingatkan kepada mereka bahwa sebagai seorang anak, hendaklah kita bertingkah laku, berperilaku, bertutur kata selayaknya seorang anak. Karena kita adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi ahli waris. Yang memegang otoritas, yang memegang mahkota kebenaran. Tapi itu hanya dapat kita lakukan jikalau kita mengerti peran dan fungsi kita sebagai seorang anak dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Menyerahkan setiap keluarga, setiap orang tua, setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak, baik mereka yang bekerja, kuliah maupun studi. Kami tetap percaya, walaupun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah begitu banyak tekanan hidup, jikalau mereka semua sadar dan melakukan apa yang menjadi bagian mereka, maka semuanya akan diluputkan. Karena itu adalah janji-Mu. Dan janji-Mu, ya dan amin. Makasih, firman-Mu boleh selesai. Sekali lagi, kami bersuka cita, karena kami tahu Engkau ada dan adil dan menyertai kami dalam setiap keberadaan kami. Percaya, firman-Mu akan menjadi rema dalam setiap anak-anak-Mu, dan itulah yang akan terus meneguhkan iman Kristus dalam setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Firman-Mu boleh selesai, dan biarlah sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kembali persiapkan kami. Arahkan hati dan angkat kedua tangan-Mu untuk siap menerima berkat. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang menghadapkan wajahnya, Allah yang senantiasa menyinarinya, menjadikan kita terang, anak-anak yang dipersiapkan menjadi ahli waris, yang berhak untuk menerima janji-janji dengan Allah Bapa di surga. Cinta kasih damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan, persekutuan menyertai hiburan kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang sampai dengan Maranatha. Yesus datang di awan-awan menyambut kita. Dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, ambil dan kenakan semuanya. Yang percaya bersama mengatakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ibadah selesai. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Amin.